Anak muda Tionghoa beralih ke Dewa dan Buddha, tetapi pemerintah mengutuk mereka. Menurut data dari Trip, platform tiket online di Cina Daratan, generasi tahun 90-an dan 2000-an telah menyumbang hampir 50% pemesanan tiket ke tempat-tempat wisata kuil sejak Februari tahun ini, menjadikan mereka sebagai kekuatan utama dalam pariwisata kuil. Berbeda dengan para pensiunan yang memiliki waktu lebih fleksibel, anak muda sering memilih akhir pekan untuk mengunjungi kuil. Data dari Trip menunjukkan, pemesanan ke objek wisata yang berhubungan dengan kuil telah meningkat sebanyak 310% sejak awal tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dalam hal ini, media resmi PKC, Beijing News menerbitkan sebuah komentar pada tanggal 21 Maret yang menyatakan bahwa para pemuda sekarang ini menghadapi banyak tekanan, seperti mengikuti ujian masuk pasca sarjana, mencari pekerjaan yang baik, atau keluar dari status lajang. Di bawah tekanan-tekanan tersebut, anak-anak muda mencari cara alternatif untuk mengatasi stres dan kecemasan mereka. Dan mereka telah beralih ke kuil-kuil ternama dengan harum asap dupa. Artikel tersebut menyatakan bahwa memohon ke dewa atau berdoa ke Buddha tidak dapat diandalkan. Ia juga memperingatkan agar tidak melangkah terlalu jauh dan hanya mengandalkan kekuatan supernatural, karena hal ini dapat menyebabkan seseorang menyerah pada usaha dan perjuangan mereka di dunia nyata, yang dapat mengakibatkan kehilangan gambaran yang lebih besar. Banyak netizen mengkritik komentar Beijing News. Biaya hidup terus meningkat, tetapi gaji tidak naik selamanya. Apakah hidup akan lebih baik jika kita terus berjuang, dengan gaji 10.000 yuan tetapi pengeluaran hingga 100.000 yuan? Apakah layak untuk diperjuangkan, ketika sebuah keyakinan hancur, itu hanya bisa digantikan oleh yang lain? Anda tidak bisa membuat orang percaya pada Anda PKC selamanya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat mengendalikan pikiran orang? Jika pergi ke sekolah, bekerja, dan mencoba naik jenjang karir benar-benar efektif, lalu mengapa orang-orang masih membakar dupa? Alih-alih memahami mengapa anak-anak muda berbaring datar dan berpaling ke Dewa dan Buddha, PKC mengkritik mereka dengan sikap merendahkan. Pada tahun 2021, berbaring datar menjadi istilah populer di internet China Daratan. Istilah ini muncul di tengah kebijakan nol COVID ekstrim pemerintah Beijing yang menyebabkan perekonomian China merosot. Orang-orang dilarang bepergian untuk bisnis, dan konflik sosial menjadi lebih akut, mengakibatkan peningkatan tingkat pengangguran. Bagi anak muda generasi tahun 1990-an dan 2000-an, berbaring datar adalah cara untuk mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kenyataan. Alih-alih gigih berjuang dan mengejar harapan masyarakat, mereka memilih untuk berbaring datar. Berbaring datar dipandang sebagai cara untuk melawan pusaran masyarakat yang menuntut membeli rumah, membeli mobil, jatuh cinta, menikah, memiliki anak, mengkonsumsi lebih banyak, dan mempertahankan standar hidup minimum. Standar hidup anak muda yang berbaring datar menolak menjadi mesin uang bagi kapitalis Cina, dan menolak dieksploitasi sebagai budak.